Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Setianingsih dengan NIM 28992150153 Prodi Manajemen. Oligopoli, arti dan sumbernya. Oligopoli ada suatu bentuk organisasi pasar di mana penjual atas sebuah produk yang homogen atau terdiferensiasi jumlahnya sedikit. Apabila hanya ada dua penjual, namanya duopoli. Oligopoli murni yaitu apabila produknya homogen. Oligopoli terdiferensiasi yaitu apabila produknya terdiferensiasi. Contoh oligopoli: satu, produk homogen, baja, aluminium, kaca, besi, dan lain-lain. 2. Produk terdiferensiasi yaitu mobil, rokok, sabun, dan deterjen, sereal, dan lain-lain. Tindakan setiap perusahaan akan mempengaruhi perusahaan lain dalam industri. Oligopolis biasanya memilih bersaing dalam diferensiasi produk, iklan, dan pemberian layanan atau bersaing non-harga. Sumber terjadinya oligopoli: 1. Skala ekonomi. 2. Dibutuhkan investasi modal besar. 3. Proses produksi yang dipatenkan. 4. Loyalitas merek. 5. Pengendalian bahan baku. 6. Pemberian hak bisnis dari pemerintah. 7. Penentuan harga limit. Pengukuran oligopoli. 1. Rasio konsentrasi. 1 rasio ini mengukur presentasi penjualan total yang dilakukan oleh 4, 5, 8, 12 perusahaan tersebar terhadap total penjualan dalam industri. Rasio di atas 50-60 adalah oligopoli. 2. Indeks Herfindahl. Indeks ini dihitung dengan menjumlahkan nilai kuadrat pangsa pasar semua perusahaan dalam pasar. 3. Teori pasar yang direbutkan atau consumable market, yaitu keluar masuk dalam industri relatif mudah, maka perusahaan dan industri akan bertindak seperti persaingan sempurna. Model Carnot diperkenalkan oleh ekonomi Prancis Auguste Carnot. Model Carnot menganggap ada berkaitan di antara perusahaan yang bergantung sangat erat. Karakteristik pasar di model Carnot: 1. Terdapat lebih dari satu perusahaan dan produk yang dihasilkan bersifat homogen. 2. Perusahaan-perusahaan dalam pasar tidak saling bekerja sama. 3. Perusahaan-perusahaan dalam pasar memiliki market power. 4. Jumlah perusahaan dan pasar merupakan angka tetap. 5. Terdapat strategi bearish yang dilakukan oleh perusahaan. Model kurva permintaan yang terpatah diperkenalkan oleh Paul Swayze. Jika perusahaan oligopoli menaikkan harga, perusahaan lain tidak akan mengikuti sehingga permintaan akan elastis. Jika perusahaan oligopoli menurunkan harga, perusahaan lain akan mengikuti sehingga permintaan akan inelastis. Implikasinya adalah bahwa kurva permintaan akan terpatah, MR akan didiskonitas, dan perusahaan oligopoli tidak akan mengubah harga ketika biaya marginal berubah. Kesepakatan kartel. Dalam pasar sering terdapat kolusi kerjasama antara perusahaan untuk membatasi persaingan dalam rangka meningkatkan keuntungan. Kartel terdiri dari dua, yaitu 1. Kartel berbagai pasar memberikan setiap anggotanya hak eksklusif untuk beroperasi pada daerah geografis tertentu. 2. Kartel pusat. Perjanjian resmi antara berbagai produsen oligopolistik dari suatu produk untuk menentukan harga. Monopoli mengalokasikan output masing-masing anggotanya dan menentukan bagaimana laba dibagikan. Kepemimpinan harga. Salah satu cara membuat penguasai pasar tanpa harus kolusi dan perang harga adalah kepemimpinan harga. Kepemimpinan harga: perusahaan yang diakui pemimpin harga melaksanakan perubahan harga dan kemudian perusahaan lainnya dalam industri dengan cepat mengikutinya. Perusahaan barometrik: 1. Terbesar dominan atau perusahaan biaya terendah di industri. 2. Kurva permintaan didefinisikan sebagai kurva permintaan pasar dikurang pasokan oleh para pengikut. Perusahaan pengikut: 1. Mengambil harga pasar seperti yang diberikan dan berperilaku sebagai pesaing sempurna. Sekian presentasi dari saya mengenai oligopoli dan struktur perusahaan ekonomi manajerial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.